kehidupan kami menjadi pujian pengagungan yang manis Kau dengar Tuhan. Terima kasih Engkau menimbakan kami di penghujung tahun ini Tuhan. Banyak hal yang kami lewati. Banyak hal yang Tuhan sudah buat. Kami tidak bisa hitung kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu akan mempersiapkan kami untuk menerima janji Tuhan, menggenapi rencangan Tuhan di tahun yang akan datang. Biarlah kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Firman-Mu boleh mengkalibrasi hati kami dan membawa kami Tuhan untuk lebih lagi mengenal Engkau, untuk lebih lagi melekat dengan Engkau Tuhan. Hamba-Mu terbatas, penuh dengan kekurangan. Biar Tuhan sembunyikan di belakang kayu salib-Mu, supaya terang kemuliaan-Mu saja yang nyata buat kami. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang siap dengar firman Tuhan, katakan amin. Boleh kita berkati samping kiri dan kanan kita. Aku senang melihat-Mu ada di sini. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bersama-sama bagaimana seorang Simeon akan menaikkan pujian pengharapan kepada Tuhan. Bicara tentang pengharapan, ya sebentar lagi kita akan memilih calon-calon presiden. Tapi saya di sini tidak sedang kampanye buat Bapak Ibu. Tapi biasanya calon-calon ini akan memberikan janji-janjinya kepada kita, kepada rakyat Indonesia. Ada begitu banyak janji, makan gratis lah, terus apa lagi ya, gaji guru naik, ya kan, dan banyak lagi saudara. Tapi janji manusia itu sering sekali mengecewakan. Saya sendiri pun pernah berjanji kepada istri saya, Ma, nanti kalau kita menikah, saya mau ajak bulan Mei. Dan kemarin karena kita mau Natal di Pasar Anyel, Ma, kayaknya ini kali ya penggenapan janji saya dulu ya. Yes, bisa bersembunyi di balik itu ya. Sampai sekarang memang belum ya, belum pernah saya bawa ke Pulau Seribu. Tapi saya mencoba, Ma, ini kali ya penggenapan janji saya dulu. Pinter ngeles ya. Nah saudara, begitulah manusia. Sering sekali kita kecewa dan mengecewakan orang lain. Tapi kita hari ini belajar dari Simeon. Simeon itu melihat bagaimana penggenapan janji Tuhan dinyatakan di dalam kehidupannya. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu kita belajar dari Maria itu melahirkan Yesus, Yusuf itu mendampingi, para gembala itu menyaksikan tentang kelahiran Yesus, lalu Yohanes memperkenalkan siapa itu Yesus, lalu Simeon adalah penerima bayi Yesus. Nah, orang Majus adalah orang-orang yang memberi hadiah kepada Tuhan Yesus. Nah, kita akan melihat bersama-sama bagaimana Simeon berharap kepada Tuhan dan bagaimana Simeon itu melihat harapannya sungguh-sungguh nyata di dalam Yesus. Di dalam ayat 25 dikatakan, kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, siapa itu Simeon? Simeon itu ada yang mengatakan, ya, suatu tradisi ada yang mengatakan Simeon itu seorang imam, karena selalu ada di bait Allah. Tetapi Alkitab tidak mengatakan demikian. Simeon belum tentu nabi, belum tentu imam. Usianya sampai 112 tahun. Dia pernah dijanjikan dia nggak akan mati sebelum melihat bayi Yesus, bayi Mesias. Ia
Alkitab tidak mengatakan dia tua atau renta, lalu apa jabatannya, tidak mengatakan demikian. Tapi Alkitab mengatakan dia adalah seorang yang tidak akan mati sebelum melihat bayi Yesus. Lalu kita akan melihat bagaimana di ayat ini menunjukkan kepada kita bagaimana kualitas kerohaniannya seorang Simeon. Nah, Simeon itu dikatakan apa Bapak Ibu? Benar dan saleh. Dalam bahasa asli, benar itu dikaios, artinya pembenaran oleh iman. Dikaios itu di dalam tulisannya Paulus, itu artinya pembenaran oleh iman. Tetapi dalam Lukas ini bukan itu artinya, tetapi artinya adalah mengarah pada posisi orang terhormat, orang yang memberi teladan, karakternya seperti seorang nabi. Itulah Simeon. Lalu orang saleh di sini berasal dari kata eulabes, yang artinya dengan teliti menyelidiki dan menaati Taurat dan aturan. Puji Tuhan ya, Simeon itu seorang saleh dan benar. Dia menantikan penghiburan ilahi. Apa artinya penghiburan ilahi? Menanti kelepasan Israel yang sedang mengalami penjajahan oleh Kaisar Roma. Mereka dijajah, mereka tersiksa, ya, dijajah oleh Herodes. Ibadah mereka menjadi rutinitas. 400 tahun mereka menunggu, tidak ada Tuhan berfirman, tidak ada Tuhan menyatakan mujizat. Mereka letih, ibadah mereka menjadi rutinitas semata. Di dalam Yesaya 40, Yesaya 51 di sana menubuatkan tentang Mesias. Ya. Bagaimana Yesaya menubuatkan, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allah, tenanglah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Jadi Simeon ini seorang yang menanti penghiburan dari Allah. Dan di ayat yang ke-25 ini dikatakan seorang yang benar menantikan penghiburan bagi Israel, Roh Kudus ada di atasnya. Simeon melihat bagaimana bangsa Israel ditindas oleh bangsa Roma. Dia sungguh-sungguh menantikan penghiburan atas umat Israel. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus lahir bukan hanya sekedar melepaskan umat Israel dari perhambaan Roma. Tetapi Tuhan sebenarnya memberi kelepasan atas dosa. Umat Israel tertindas, dijajah oleh Roma, tapi sebenarnya Tuhan melakukan jauh lebih daripada itu. Karena yang Tuhan bebaskan adalah lebih daripada penjajahan Herodes, tapi penjajahan karena dosa. Oleh karena dosa kita menjadi kaum marginal. Oleh karena dosa kita menjadi kaum yang tertindas. Oleh karena dosa kita menjadi kaum yang inkompeten, terlemah, termiskin, terhina. Tapi kalau kita lihat di Yohanes, justru domba yang lemah itu yang dicari. Uang 1 dinar itu yang dicari. Lalu anak yang hilang, justru itu yang dicari. Tuhan mau bilang sama kita bahwa Dia datang ke dunia untuk orang-orang seperti ini. Itulah sebabnya dikatakan penghiburan. Penghiburan bukan hanya bagi orang Israel, tetapi buat dunia. Karena Dialah yang akan mengeluarkan kita dari hukuman kutuk dosa. Kita di sini melihat bagaimana seorang Simeon, meskipun dia saleh, meskipun dia seorang yang benar, dia tidak berharap kepada usahanya. Dia tidak berharap kepada kesalehannya. Dia tidak berharap kepada ketaatannya akan aturan-aturan dan hukum Taurat. Tetapi dia berharap kepada Mesias. Dikatakan di ayat yang ke-28 sama-sama kita baca, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Dikatakan di sana menyambut. Tahukah Bapak Ibu apa artinya kata menyambut?
Dalam bahasa asli apa Bapak Ibu? Theotokos. Ya, bagi anak-anak muda yang sebentar lagi mau menikah, ini boleh ya. Jadi referensi nama anak ya. Namanya disebut Theotokos. Artinya apa Bapak Ibu? Penerima Allah. Meskipun seorang Simeon seorang saleh, seorang yang benar, dia tidak bersandar kepada kesalehannya dan kebenarannya, tetapi dikatakan dia penerima Allah. Apa maksudnya? Apa maksudnya Theotokos penerima Allah? Bahwa bukan kita, di sana tidak dikatakan Simeon mengambil, tetapi Simeon menerima. Tapi sebenarnya kalau ada anak yang lagi digendong oleh ibunya, biasanya kita ambil. Tapi ini kok dikatakan menerima. Di sini suatu bentuk gambaran yang sangat indah, sangat penuh makna, bahwa bukan saudara dan saya yang berinisiatif untuk datang kepada Allah, tetapi Allah yang berinisiatif datang kepada kita. Bukan kita yang mengusahakan, tetapi kita hanya menerima. Amin. Bukan kita yang mengusahakan bagaimana supaya kita menerima keselamatan, menerima penghiburan, menerima kelepasan, tetapi kita hanya menerima. Tepuk samping kiri dan kanannya. Kamu hanya menerima, bukan mengusahakan. Amin. Puji Tuhan. Esensi Natal bahwa Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia mau berinisiatif datang ke dunia menjadi sama seperti kita, merasakan apa yang kita rasakan. Dia mengalami kelaparan, ia tahu rasanya nggak makan, ia tahu rasanya dicubit, ia tahu rasanya dihina, ia tahu rasanya direndahkan, ia tahu rasanya kalau tidak punya uang. Supaya saudara dan saya mau menyandarkan hidup kepadanya. Kalau Tuhan bilang sabar, Tuhan sudah mengalaminya. Kalau Tuhan bilang kuat, Dia sudah mengalami kelemahan kita. Sehingga kita tidak perlu ragu. Seharusnya kita tidak menaruh lagi keraguan kepada Dia, bahwa Dia yang paling mengerti, bahwa Dia yang paling tahu tentang setiap keadaan kita. Amin. Kalau saya bilang ke Pak Hulman, sabar ya Pak, sebagai pengacara ya Pak ya, saya nggak tahu rasanya bagaimana jadi seorang pengacara, tapi Tuhan tahu. Dan Dia sudah merasakan setiap keadaan kita. Meski Simeon seorang benar dan saleh, di sana tidak dikatakan ia mengambil anak itu, tapi dikatakan ia menerima anak itu. Di sini kita melihat bagaimana seorang Simeon menaruh pengharapannya kepada Tuhan, bukan kepada kesalehannya, bukan kepada kebenarannya, bukan kepada ketaatannya, bukan kepada pelayanannya, bukan kepada kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Betapa sering kita menyandarkan diri kita kepada kesalehan kita, ketaatan kita, kebenaran kita. Itulah sebabnya kita seringkali kecewa. Itulah sebabnya kita sering sekali capek, letih dalam hidup kita. Dalam Lukas 2 ayat 29 di sini kita melihat bagaimana seorang Simeon memposisikan dirinya. Lebih jelas lagi kita akan melihat di ayat ini. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Apa arti hamba-Mu? Hamba itu adalah doulos. Mu di situ adalah despotes. Nah, apa arti semuanya ini? Doulos artinya hamba, despotes artinya kedaulatan Allah. Simeon tahu siapa dia di hadapan Allah. Sikapnya, dia memposisikan dirinya sebagai hamba yang taat kepada kedaulatan Allah. Simeon tidak berkata, Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi karena hamba-Mu ini sudah sungguh-sungguh berdoa
aku saleh, aku benar, aku beramal, aku menjaga kesalehanku, aku patut dan aku layak menerima ganjaran menyaksikan kelahiranmu di dunia. Simeon tidak berkata seperti itu. Sekali lagi Bapak Ibu, Simeon tidak berkata, Tuhan biarkan hambamu pergi, karena hambamu telah melihat, karena kesalehan hambamu, karena ketaatan hambamu, karena kebenaran hambamu sudah melihat bayi Yesus sebagai ganjaran atas kesalehan kebaikan hambamu. Simeon tidak berkata seperti itu. Sering sekali kita salah posisi di hadapan Allah. Kita sering sekali memerintah Allah, menjadikan Tuhan itu alat kita. Kita lupa posisi kita. Sehingga sering sekali orang berkata, orang berdoa, Tuhan, kalau Tuhan gak jawab doaku, kalau Tuhan gak dengar doaku, udah aku gak pelayanan-pelayanan, aku gak gereja-gerejaan, aku gak mau doa-doaan lagi. Sering sekali kita mengancam Tuhan demikian. Itu sama seperti kalau Bapak Ibu punya bawahan di tempat Bapak Ibu bekerja. Bawahan Bapak Ibu yang mengatur Bapak Ibu. Bos, hari ini begini-begini ya bos, gini. Kira-kira bagaimana Pak Husin ketika ada bawahannya mengatur? Pasti keterlaluan ya. Tapi saudara, kalau kita lupa posisi kita sering sekali mengatur Tuhan, menjadikan Tuhan itu sebagai alat kita. Kita mencoba memaksa, menuntut, bahkan mengancam Tuhan. Kalau kita lupa akan posisi kita, maka kita sesungguhnya ada dalam penyembahan berhala. Simeon tahu posisinya, dialah hamba. Tuhan, aku tidak mengandalkan usahaku. Aku tidak sedang berjual beli dengan Tuhan. Aku tidak sedang bertransaksi dengan Tuhan. Hidupku milikmu Tuhan. Aku mau hidup bagi Tuhan. Aku ini hambamu. Itulah sebabnya Simeon begitu bersukacita karena kelahiran Tuhan Yesus. Dan saat Simeon melihat janji Tuhan digenapi, Simeon berkata, biarkanlah hambamu pergi dalam damai sejahtera. Sebelum saudara menerima Yesus dalam kehidupan saudara, jangan menghadap Tuhan ya. Amin. Simeon berkata, udah aku mati, aku siap datang kepada Tuhan. Ada banyak orang yang aku mati saja. Sebenarnya bukan karena dia rindu ketemu Tuhan, tapi karena dia udah gak tahan lagi dalam hidupnya. Tapi kalau saudara menemukan Yesus, menerima Yesus dalam hidupmu, kapanpun waktunya, siap atau tidak siap, hati kita siap untuk menghadap Tuhan. Amin. Ya, sebelum menerima Yesus seperti Simeon, Theotokos, penerima Allah, jangan coba menghadap Tuhan ya. Kita harus mencari Tuhan, menemukan Tuhan terlebih dahulu. Lalu saudara, lewat ini kita bisa mengerti. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tuhan menepati janjinya kepada Simeon. Itu bukan karena Simeon baik, tapi Tuhan menunjukkan bahwa dia setia dalam menepati janjinya. Kalau tadi kita lihat Simeon itu taat, Simeon itu soleh, Simeon itu benar, tapi sebenarnya Tuhan menggenapi janjinya kepada Simeon bukan karena apa yang Simeon lakukan, tetapi karena apa? Karena Tuhan kita setia dengan janjinya. Karena kalau kita menggantungkan Tuhan menjawab doa kita gara-gara kita setia, gara-gara kita taat, seolah-olah kita bisa mengatur Tuhan, seolah-olah kita bisa mendikte Tuhan. Tapi waktu sebenarnya Bapak Ibu, waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita sedang menyelaraskan hati kita dengan Tuhan. Waktu hati kita selaras dengan Tuhan, yang kita ingin, yang Tuhan inginkan, itu yang kita inginkan, yang Tuhan harapkan, yang Tuhan janjikan, itu yang kita harapkan. Situlah kita melihat bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Makanya tadi sekolah minggu kita belajar doa dan baca firman supaya selaras, yang kita minta itu selaras dengan hati Tuhan.
Nah, saudara, kalau kita, yuk, ini Timothy Keller berkata, orang-orang yang beragama yang hanya melakukan kegiatan agamawi memandang Tuhan itu berguna, tetapi orang yang menghidupi dan mengalami Injil akan mengalami kepuasan dalam Kristus dan melihat Tuhan itu indah meskipun banyak pergumulan. Sekali lagi kita baca sama-sama, 1, 2, 3, ya. Orang-orang yang beragama yang hanya melakukan kegiatan agamawi memandang Tuhan berguna, tetapi orang yang menghidupi dan mengalami Injil akan mengalami kepuasan dalam Kristus dan melihat Tuhan itu indah meskipun banyak pergumulan. Simeon bukan hanya taat secara beragama, tetapi dia adalah orang yang menghidupi Injil, ya. Sehingga kepuasannya bukan kepada ketaatannya, kepuasannya bukan kepada pelayanan-pelayanannya, kepuasannya bukan kepada kesalehannya, tetapi kepuasannya hanya kepada Kristus. Ya. Maka waktu doanya dikabulkan, ya, ia bisa menyadari bahwa itu semua karena Tuhan setia dengan janjinya. Jika doa kita dikabulkan bukan karena kebaikan kita, itu karena doa kita selaras dengan isi hatinya dan berdasarkan kedaulatannya. Pertanyaannya dalam hidup kita, Bapak Ibu, apakah Kristus menjadi kepuasan kita selama ini? Atau kita masih menaruh kepuasan kita kepada yang lain? Kalau kita masih menaruh kepuasan kita kepada yang lain, jangan kaget, jangan heran, kita akan menjadi orang yang gampang kecewa, kita akan menjadi orang yang gampang depresi. Ketika kita menaruh kepuasan kita pada yang fana, mudah digoyahkan, mudah berubah, kepada jabatan kita, kepada materi kita, kepada pengakuan manusia, kepada penghargaan jabatan, kepada ketaatan, kepada kesalehan kita, kepada pelayanan kita, kesibukan kerohanian kita. Maka kepuasan kita akan berubah-ubah. Simeon tidak berkata, aku sudah saleh, aku sudah benar, maka aku menerima janji Tuhan. Karena Simeon tidak menaruh kepuasannya kepada apa yang dia perbuat, tetapi Simeon menaruh kepuasannya kepada apa yang Allah perbuat dalam hidupnya. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kudus, Allah yang maha mulia mau datang kepada saya, mau menghampiri saya, mau menerima saya. Itulah sumber kepuasan kita yang tidak pernah tergoyahkan, yang tidak pernah berubah. Dia tetap untuk selama-lamanya. Tapi kalau kita menaruh pengharapan kita, kepuasan kita kepada yang fana, maka kita akan gampang kecewa dalam hidup ini. Mari pandanglah karya Kristus lewat anaknya Yesus Kristus, lewat kelahirannya anaknya pada yang kita peringati. Mari pandanglah karya salibnya, letakkanlah pengharapan kita kepadanya, yang ingin kita berjumpa dengan dia, ia ingin kita menerima dia. Ia mau menarik setiap kita kepada rencananya yang ajaib dan luar biasa. Ia mau membawa kita dari gelap kepada terangnya. Ia mau menemukan kita kepada kepuasan yang sesungguhnya. Simeon memiliki kepuasan bukan kepada ketaatannya, bukan kepada kebenarannya. Kepuasan terbesar Simeon hanya di mana, Bapak Ibu? Di dalam Kristus. Tepuk samping kirinya. Kepuasanmu di mana selama ini? Lebih kencang lagi, cubit. Kepuasanmu di mana selama ini? Kalau kepuasan kita dalam Kristus, maka damai sukacita kita akan terus melimpah, semakin melimpah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Bapak Ibu Saudara, mujizat terbesar dalam hidup kita bukan ketika kita sembuh dari sakit. Mujizat terbesar kita bukan waktu kita berdoa, Tuhan rekeningku lagi kosong, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, isi.
isi? Bukan itu, saudara. Memang itu adalah mujizat, tapi mujizat terbesar ketika kita bisa percaya kepada Yesus. Amin. Mujizat terbesar ketika kita bisa percaya kepada Yesus. Bukan kesembuhan, bukan pencapaian-pencapaian kita. Karya salibnya sumber kepuasan kita. Dialah motivasi terbesar kita. Dialah sukacita terbesar kita. Apa kepuasan saudara sebenarnya selama ini? Kalau di luar Kristus sudah pasti mengecewakan. Apakah suami, apakah istri, apakah anak-anak, pasti mengecewakan. Di tahun 2024 Tuhan mau kita tidak terjerumus dalam kecewaan. Amin. Rahasianya apa? Pandang karya salib Kristus. Rahasianya apa? Taruh kepuasan kita. Dia yang gak mungkin datang ke dunia, mungkin datang ke dunia. Saya yang gak mungkin percaya kepada Yesus menjadi percaya Yesus. Kalau bukan Roh Kudus yang membuat kita percaya, kita gak mungkin percaya Yesus. Tapi karena Tuhan memilih kita, memilih Deo, memilih Bang Richard, memilih Niko, Dia yang memilih kita, itu adalah mujizat. Tepuk lagi. Kalau kamu bisa percaya Yesus, itu mujizat, bro. Amin. Itu mujizat terbesar. Saudara, mengapa kita banyak mengalami kekecewaan dan kehilangan pengharapan di tahun-tahun yang lalu, di waktu-waktu yang lalu? Karena kita menaruh harapan kita di luar Yesus. Tapi Tuhan mau di tahun yang akan datang, kita akan terus maju, menatap ke depan. Karena menaruh harapan kita taruh kepada Yesus. Pak Sumali tadi cerita, kok habis punya rumah malahan kehilangan pekerjaan ya Pak. Pak Sumali, supaya Pak Sumali tidak menaruh harapan kepada pekerjaan Pak Sumali, tapi menaruh pengharapan kepada Kristus. Amin. Buktinya sampai sekarang Pak Sumali makan. Amin. Dan sama seperti saudara, saya juga menaruh harapan kepada Kristus. Bahkan kalau kita menaruh harapan kepada orang-orang terdekat kita, saya yakin pasti kecewa. Kalau Bapak Ibu menaruh pengharapan kepada gembala sidang, saya jamin pasti kecewa. Amin. Nanti beban saya berat karena banyak pengharapan di punggung saya. Pengharapan kita hanya kepada Kristus. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Seharusnya perjumpaan dengan Kristus, itulah yang menjadi kepuasan dan pengharapan terbesar orang percaya. Karena kita telah menerima keselamatan. Ya. Dalam Roma kita diteguhkan ya di sini bahwa di dalam kasih karunia-Nya kita bermegah ya. Gak usah dibaca. Matt Candles berkata seperti ini. Kalau saya memiliki Kristus dan kehilangan segala sesuatu, saya memiliki segalanya. Tetapi kalau saya memiliki segalanya dan tidak memiliki Kristus, maka sebenarnya saya sudah kehilangan segalanya. Kalau hari ini saudara memiliki Kristus, kita diingatkan oleh Matt Candles, kita memiliki segalanya. Apa yang kita takutkan? Karena Tuhan sudah memberi segalanya. Anak itu adalah segalanya buat orang tua. Itulah yang diberikan Bapa kepada kita. Karena apa saudara? Karena bagi Tuhan kitalah segalanya. Kalau Tuhan menjadikan kita harta yang paling berharga, mengapa kita tidak membuat Tuhan sebagai harta yang paling berharga dalam hidup kita? Simeon sudah melihat, hanya memandang, mencicip keselamatan. Kita sudah melihat salib Kristus. Kita sudah melihat penggenapan keselamatan Allah yang jauh lebih besar. Mari, tidak ada alasan buat kita untuk tidak menaruh harapan kepada Kristus. Karena harapan di dalam Kristus itu adalah suatu kepastian. Dalam bahasa asli pengharapan itu disebut pasti. Pasti terjadi. Pengharapan yang sudah pasti terjadi. Jadi seharusnya hari ini membuat kita menaruh harapan kita hanya kepada Kristus. Nah, kita akan melihat bersama-sama pengharapan seperti apa yang Allah berikan.
kepada kita. Kenapa dikatakan tadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan? Ini kan paradok. Pengharapan itu kok menjadi perbantahan? Sudah pernah berpikir kenapa dikatakan suatu perbantahan? Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Apakah Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk membuat kita saling berbantah-bantah, membuat kita saling cekcok, saudara? Apakah dia datang untuk mengadu domba? Memang dalam kenyataannya waktu Yesus datang ke dunia menimbulkan banyak apa? Konflik, pertentangan. Ia datang untuk menjadikan nyata pikiran dan hati banyak orang. Karena banyak orang, saudara dengar baik, karena banyak orang tidak sadar melawan Allah. Mereka sedang menentang kebenaran tanpa kesadaran mereka. Makanya disebut membawa perbantahan. Karena dalam ketidaksadaran kita sering sekali menggunakan kebenaran kita. Karena dalam ketidaksadaran kita sering kali menggunakan ukuran kita untuk menilai Allah. Tetapi terang yang lahir, yang kita peringati pada hari ini akan menelanjangi seluruh kerusakan yang mendalam dalam diri kita. Terang yang lahir pada hari ini akan mengkorek, mengekspos. Seperti lampu ini mengekspos. Kalau ada jerawat, kalau ada keriput, dia ekspos. Seperti itulah terang yang Kristus nyatakan. Dia akan mengekspos kedalaman hati kita. Dia akan membuka borok-borok kita. Dia akan menelanjangi apa yang selama ini kita tutup-tutupi. Karena manusia jujur, sifat manusia itu apa? Tidak suka ditunjukkan kesalahan dan kelemahannya. Itulah sebabnya HP yang aplikasinya untuk membuat kinclong itu laris-manis. Betul ya? Karena nggak perlu lagi beli make up. Tapi satu sisi keuntungan ya buat para bapak-bapak ya. Biasanya kalau ke salon itu harus kocek kantong dalam-dalam. Kalau ada HP kan, jadi yang tadinya keriput nggak kelihatan, yang ada jerawat nggak kelihatan ya. Betul nggak ya bapak-bapak ya? Nggak, kata bapak-bapak, aku mencintai istriku apa adanya Pak. Berbahagialah ibu-ibu ya. Nah saudara, karena manusia tidak suka diekspos kelemahannya, tidak suka ditunjukkan kekurangannya, makanya sering sekali menimbulkan perbantahan. Orang-orang Farisi tidak akan merasa aman karena righteousnya dibongkar. Kesombongan dalam memahami Taurat dibongkar. Mereka yang sibuk beragama tapi tidak punya kasih dibongkar oleh Yesus. Merasa paling suci, merasa paling dermawan, merasa paling layak dibongkar sama Yesus. Itulah sebabnya orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat tidak suka dengan Yesus. Karena dalam kenyataannya kita lebih suka untuk menghidupi kebenaran diri sendiri yang telah tercemar. Seperti minggu yang lalu, kita terlalu sombong untuk mengakui kita ini adalah orang marginal. Kita sering sekali terlalu sombong untuk mengakui bahwa kita ini adalah orang yang tidak layak. Karena apa? Saya kan bukan pembunuh Tuhan, saya kan bukan pencuri, saya kan bukan penjinah. Tapi sesungguhnya kalau kita tahu kebenaran, sesungguhnya status kita adalah orang berdosa. Kita marginal, kita terhina karena dosa-dosa kita. Waktu kita menyadari ini, saudara akan datang kepada Tuhan. Tuhan, aku perlu Engkau. Aku miskin tanpa Engkau. Aku hina tanpa Engkau. Aku lemah tanpa Engkau. Makanya Tuhan kasih tunjuk kita minggu yang lalu, di Natal yang lalu, siapa yang diberitakan, kepada siapa diberitakan kelahiran Yesus? Kepada para gembala. Karena para gembala ya, orang-orang yang sadar dirinya terhina, termiskin, terlemah, orang-orang itulah orang-orang yang terdekat dengan Tuhan. Orang-orang itulah yang orang Tuhan cari.
Karena merekalah yang paling memungkinkan untuk ketemu Yesus. Kalau hari ini saudara merasakan, menyadari saudara terhina, saudara terlemah, saudara termiskin tanpa Yesus, saudara pasti melihat cahaya kemuliaan-Nya. Saudara pasti menemukan kasih karunia-Nya. Dulu saya sering bertanya ya, mengapa ya kok saya itu sering ketemu dengan orang yang bertolak belakang dengan saya gitu ya. Orang yang nggak matching ya. Seringkali kita ditemukan oleh orang-orang kepada orang yang nggak connect dengan kita. Tapi saudara, ternyata Tuhan memakai orang-orang demikian supaya kita sadar kelemahan kita, supaya kita sadar bahwa kita ini nggak sempurna. Suami istri, kok sifat saya sama istri saya bertentangan gitu ya. Kalau istri saya itu apa-apa ambil, taruh di tempatnya. Kalau saya kadang-kadang taruh nggak beraturan gitu ya. Itu bertentangan. Saya suka pedes, istri saya nggak suka pedes gitu ya. Kok bertentangan gitu. Supaya kita tahu saudara, waktu kita bertentangan itu kita berselisih, kita ada gesekan, kita ada konflik, dan di situ keluar borok kita, tahu kita ini orang yang mungkin gampang marah, gampang sakit hati. Supaya lewat itu kita sadar kita membutuhkan Yesus. Apa yang dikatakan membangkitkan dan menjatuhkan. Menjatuhkan di sini adalah bagi orang-orang yang merasa dirinya sudah cukup baik di hadapan Allah. Bagi orang-orang yang sudah merasa dirinya lebih baik ketika melakukan ritual-ritual agamawi, sehingga ia tidak merasa membutuhkan Sang Penyelamat. Orang-orang seperti ini pasti akan dijatuhkan. Makanya Simeon tadi bukan dijatuhkan tapi diangkat. Kenapa? Karena Simeon tidak mengandalkan kegiatan-kegiatan agamawinya. Dia tidak mengandalkan dia taat memberi perpuluhan. Dia tidak mengandalkan dia taat berdoa. Dia taat baca firman. Saya tidak mengatakan tidak perlu semuanya itu, bagus semuanya itu. Tapi biar kepuasan kita hanya kepada Kristus. Orang yang dibangkitkan seperti apa? Mereka yang menyadari betapa berdosanya ia di hadapan Allah dan mengakui bahwa tidak mampu mengatasi dosa-dosanya dan menyadari bahwa ia membutuhkan Sang Penyelamat. Yang manakah yang saudara pilih? Karena kabar baiknya, Yesus yang kita sembah berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya akan hidup walaupun ia sudah mati." Mari saudara, pengharapan sejati kita ketika kita memiliki pengharapan kepada Yesus yang bangkit, ini merupakan jaminan dan penghiburan bagi kita, orang yang ada di dalam dosa. Di ayat 35 ayat terakhir berkata, "Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran dan hati banyak orang." Pedang ini, perkataan ini disampaikan kepada Maria. Kenapa dikatakan suatu pedang? Dalam bahasa asli, pedang di sini adalah pedang yang panjang. Mengapa dikatakan pedang yang panjang akan menembus jiwamu sendiri? Ini mengenai kepedihan yang akan dialami oleh Maria. Karena apa? Karena Maria lebih taat, karena Yesus akan lebih taat kepada Bapa daripada kepada manusia. Bagaimana waktu Yesus ada di bait Allah, Maria memanggil Yesus, lalu Yesus berkata, "Aku harus ada di rumah Bapakku." Bagaimana waktu Yesus disalib, hati Maria seperti ditusuk oleh pedang. Hatinya begitu hancur melihat anak yang dilahirkan mati di atas kayu salib. Ini satu nubuatan apa yang akan dialami oleh Maria. Karena Yesus lebih taat kepada Bapa, ia harus mengalami maut supaya kita beroleh keselamatan. Perkataan Simeon ini mengungkapkan secara kontras miniatur daripada paradok Injil yang mendatangkan suka dan duka, di mana sukacita penggenapan akan tujuan kasih Allah dicapai justru melalui penolakan dan kematian anaknya Yesus.
Dia rela terpisah dengan Allah supaya kita yang terpisah dalam kegelapan dosa dapat dipanggil menuju terangnya yang ajaib. Dia yang rela ditolak supaya kita diterima oleh Allah melalui Kristus. Dia rela menjadi hina supaya kita yang hina dapat dimuliakan di dalam Kristus. Dia yang rela mati supaya kita yang mestinya binasa mendapat hidup kita kembali. Saya undang kita untuk tunduk kepala. Mari kita ambil waktu untuk kita merenungkan, merespon kebenaran firman Tuhan. Simeon, seorang yang melihat penggenapan janji Allah. Simeon yang melihat pengharapannya menjadi nyata. Apakah harapan saudara untuk tahun yang akan datang? Kepada siapa saudara menaruh harapan-harapan saudara selama ini? Apakah pengharapan kita sudah penuh kepada Kristus? Apakah hati kita masih bimbang untuk menaruh harap kita kepadanya? Mari kita gunakan waktu ini untuk mengambil keputusan terbaik dalam hidup kita. Dia yang rela terpisah dengan Allah Bapa, supaya kita yang terpisah dalam kegelapan dosa dapat dipanggil menuju terangnya yang ajaib. Dia rela ditolak oleh manusia supaya kita diterima oleh Allah melalui Kristus. Dia yang rela menjadi hina supaya kita yang hina dapat dipermuliakan di dalam Kristus. Dia yang rela mati supaya kita mestinya binasa mendapatkan hidup. Apakah saudara masih mau menaruh harapan saudara kepada yang sifatnya sementara, yang sifatnya kekal, bahkan kepada hal yang sifatnya rohani, kepada ketaatan saudara, kepada amal saudara, kepada kerohanian, kepada pelayanan saudara, kepada jabatan saudara? Di tahun yang akan datang, mulai hari ini, Tuhan tidak mau kita tenggelam dalam kekecewaan. Tuhan mau kita bangkit dalam pengharapan, melihat, menyaksikan, mengalami rencangannya tergenapi dalam hidup kita. Biar kita mengalihkan pengharapan kita kepada salib Kristus yang telah menyelesaikan segala sesuatu bagi kita. Dia adalah sang terang. Itu tidak hanya mencelikkan mata hati kita. Sang terang itu senantiasa mendampingi kita dalam setiap penderitaan dan memampukan kita hingga kekekalan. Karena Kristus turun ke dunia, kita tidak perlu takut akan masa depan kita, karena janjinya dan rencananya takkan pernah gagal. Karena Kristus turun ke dunia, kita tidak perlu mencari kepuasan dari dunia, karena dalam Kristus kita dapat menemukan kepuasan sejati. Karena Kristus turun ke dunia, kita tidak perlu khawatir tentang kehidupan, karena dalam Kristus kita memiliki pengharapan sejati. Kita tidak perlu takut menderita, karena Dia senantiasa mendampingi dan menyertai kita. Terima kasih dalam Kristus harapanku, Dialah terang tempatan. Amin. Yesus batu penjuruku, teguh dan tak tergoyahkan. Betapa besar kasih-Mu, ketakutanku pun sirna. Penghiburku, Kau segalanya dalam kasih-Mu. Dengan iman bersama-sama dari bait pertama. Harapanku
penjuruku. Yesus batu penjuruku. Yes, teguh dan tak tergoyahkan. Mari bangkit berdiri. Betapa besar kasih, amin. Ketakutanku pun sirna, menghiburku Kau segalanya dalam kasih-Mu. Kristuslah batu karangku, Kristus karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur. Serukan, Kristus batu karang,